adalah anugerah. Hidup adalah syukur. Cinta adalah kasih. Cinta adalah keajaiban. Ada suka duka, ada sayang benci, ada kecewa dan sakit hati, dan itu semua adalah jalan kehidupan. Tuhan agung, Tuhan maha besar, Tuhan ajaib, Tuhan maha mulia. Tuhanlah kebenaran dan hidup sampai selama-lamanya. Ada suka duka, ada sayang benci, ada kecewa dan sakit hati, dan itu semua adalah jalan kehidupan. Tuhan agung, Tuhan maha besar, Tuhan ajaib, Tuhan maha mulia. Tuhanlah kebenaran dan hidup sampai selama-lamanya. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah syukur. Cinta adalah kasih. Cinta adalah keajaiban. Ada suka duka, ada sayang benci, ada kecewa dan sakit hati, dan itu semua adalah jalan kehidupan. Tuhan agung, Tuhan maha besar, Tuhan ajaib, Tuhan maha mulia.
semua adalah jalan kehidupan. Tuhan agung, Tuhan maha besar, Tuhan ajaib, Tuhan maha mulia. Tuhanlah kebenaran dan hidup sampai selama-lamanya. Tuhan agung, Tuhan maha besar, Tuhan ajaib, Tuhan maha mulia. Tuhanlah kebenaran dan hidup sampai selama-lamanya. Tuhanlah kebenaran dan hidup sampai selama-lamanya. Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur atas penyertaannya lah di mana dalam masa pandemi COVID ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, penyertaan dan perlindungan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita senantiasa bersyukur walaupun dalam situasi sekarang ini kita tetap melakukan ibadah mandiri melalui live streaming. Itu tidak akan mengurangi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kami akan menyampaikan warta jemaat kita pada hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2020. Untuk pendeta pelayanan adalah Pendeta Elensina Sarah Anggen MDiv, liturgus Ibu Epi Gemeliani, salam presbiter Ibu Herti Ngantung, dan warta jemaat kami Monisa Hawun. Untuk laporan kas Majelis Jemaat GKI Hosiana itu dapat dilihat pada warta jemaat yang telah dibagikan. Kemudian untuk majelis jemaat, ya, untuk warga jemaat yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat GKI Hosiana yang ada juga tertera pada warta jemaat yang telah dibagikan. Dan kami juga akan membacakan dari jumlah persembahan syukur untuk warga jemaat GKI Hosiana dalam rangka Hari Pengucapan Syukur 185 tahun Pekabaran Injil GKI tahun 2020 itu sebesar Rp9.596.000. Untuk daftar nama persembahan syukur warga jemaat dapat dilihat di lampiran warta jemaat yang telah dibagikan. Dan kolekte perjamuan kudus ke rumah-rumah jemaat GKI Hosiana dalam rangka Hari Pengucapan Syukur sebesar Rp3.903.500. Liturgi yang akan kita gunakan adalah
liturgi perayaan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Pengelis dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega dari Wahyu 22 pasal 22 ayat 12 sampai yang ke-13 dan subtema melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Demikian warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Hari ini kita bersama merayakan Hari Perempuan GKE di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur memasuki masa new normal dengan harapan Tuhan menuntun dan menyelamatkan kita serta memberikan pembebasan dari berbagai belenggu. Tuhan Yesus telah datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi para tawanan dan orang yang tertindas, juga penglihatan bagi yang buta. Marilah kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita dan menaikkan untaian pengharapan. Marilah merayakan Hari Perempuan GKE dalam ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Marilah kita mengawali ibadah dengan menyanyi himne Kapeper GKE. Jemaat diundang untuk berdiri. Majulah Kapeper GKE, laksanakan tripanggilan gereja, bersekutu bersaksi serta melayani dengan penuh kelembutan kasih. Kapeper GKE bersatulah, membangun kedewasaan iman, bertumbuh, berkembang dan berbuah, menjadi terang bagi dunia. Majulah Kapeper GKE, laksanakan tripanggilan gereja, bersekutu bersaksi serta melayani dengan penuh kelembutan kasih. Kapeper GKE bersatulah, membangun kedewasaan iman, bertumbuh, berkembang dan berbuah, menjadi terang bagi dunia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Litani pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi,
Bermazmurlah bagi Tuhan yang menghakimi dunia dengan keadilan. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi. Bersorak-soraklah bagi Allah yang Maha Kasih, sekarang dan selamanya. Pengakuan dosa dinyanyikan dengan lagu dari Kidung Jemaat nomor 29, bait 1 dan 2, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, bersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Sidang jemaat kami undang untuk berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan itu Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur pasal 84 ayat 11 sampai 12. Jemaat persilakan duduk kembali. Doa syukur dan pembacaan Alkitab. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu karena Engkau telah menuntun kami di jalan-jalan hidup yang kami tempuh. Ya Allah, betapa menakjubkan cinta-Mu. Ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami letih lesu, Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membacanya dengan baik untuk memahami dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11. Dengan perikop, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus
dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dari PKJ nomor 245, bait 1 dan 2. Seperti wanita di pinggir sumur. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat.
Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh kembali bersekutu bersama-sama dengan jemaat Tuhan melalui ibadah mandiri. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu melingkupi kami sekalian, sehingga kami boleh terus dipimpin di dalam Tuhan untuk tetap berpengharapan, sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kami untuk tetap berada di rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah. Tetapi kami percaya melewati keadaan seperti ini, Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Dan jikalau pada hari ini melewati Hari Perempuan, kami semua akan bersama-sama dibimbing kepada kebenaran firman-Mu. Bimbing kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman Tuhan sungguh-sungguh boleh diberitakan dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pemberitaan firman Tuhan melalui Hari Perempuan GKE pada hari ini yaitu diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34 dengan judul Perikop Esau dan Yakub yang berbunyi demikian. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Konflik tidak hanya dialami oleh manusia zaman sekarang, tetapi juga dialami oleh para tokoh iman yang ada dalam Alkitab. Salah satu contohnya adalah konflik antara Esau dan Yakub. Dengan demikian kita dapat bercermin pada kesaksian masa lalu dalam menghadapi kenyataan hidup kita sekarang yang syarat dengan konflik. Baik itu konflik yang sifatnya internal maupun yang sifatnya eksternal. Saudara-saudara, kalau kita mengamati lingkaran kisah Yakub dan kisah Abraham, maka kita akan menemukan tema yang mirip satu sama lain, yaitu tema tentang janji. Dalam lingkaran Abraham, tema tentang janji ini tampaknya menjadi tema pengikat dari keseluruhan kisahnya. Sedangkan dalam lingkaran Yakub, selain tema tentang janji yang terus mengalir sepanjang cerita, kita menemukan juga tema perselisihan antara dua bersaudara, yakni Esau dan Yakub. Dan dalam nas kita pada hari ini, saudara-saudara, diceritakan bagaimana Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya, Ribka, yang mandul, agar mengandung dan dikaruniai anak. Doa Ishak ini kemudian dikabulkan Tuhan, sehingga mengandunglah Ribka. Akan tetapi saudara-saudara, kegembiraan Ribka atas kandungannya itu cepat berubah menjadi putus asa karena perselisihan yang ada di dalam rahimnya. Ribka bersusah hati karena bayi yang ada di dalam rahimnya bertolak-tolakan satu sama lain. Sehingga ia pun berkata seperti yang ia katakan dalam ayat yang ke-22. Jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Itu yang dikatakan oleh Ribka. Kemudian Ribka meminta petunjuk Tuhan atas kejadian itu. Karena ia merasa heran, mengapa Allah menyembuhkan kemandulannya jika kelahiran kandungannya itu akan menyedihkan. Sebab pertentangan di dalam kandungannya itu menakutkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan jawaban atas keprihatinan dan ketakutan Ribka dalam bentuk ramalan bahwa Ribka akan menjadi ibu dari dua bangsa yang berbeda satu sama lain. Itu dinyatakan dalam ayat yang ke-27. Perselisihan kedua anak kembar ini kemudian tampak dalam perbedaan sifat pada saat kelahirannya. Esau lahir dengan warna kulit yang merah dan seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Itu dinyatakan dalam ayat yang ke-25. Dan Yakub lahir sambil memegang tumit Esau. Sifat-sifat Esau dan Yakub ini merupakan tanda dari perilaku mereka di masa mendatang dan hubungan di antara dua bersaudara itu. Kemudian seperti dikatakan, anak ini semakin bertambah besar. Esau tumbuh sebagai seorang pemburu dan sangat dekat dengan Ishak ayahnya. Sedangkan Yakub tumbuh sebagai seorang yang senang tinggal di rumah dan sangat dekat dengan Ribka ibunya. Itu dinyatakan dalam ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Saudara-saudara, konflik Esau dan Yakub mulai tampak secara nyata ketika Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Hal ini tampaknya menjadi permulaan terpenuhnya firman ilahi sewaktu Esau dan Yakub masih dalam kandungan. Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Padahal hak kesulungan ini menurut peraturannya berarti memberikan warisan 2 kali lipat. Demikianlah saudara-saudara dikatakan bahwa hanya demi semangkuk bubur kacang merah
Seperti yang bisa kita lihat dalam ayat 30 sampai dengan 34, Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Ia bisa dengan mudah menjual hak kesulungannya kepada Yakub hanya demi makanan. Konflik di antara mereka kian meruncing ketika Yakub menipu Esau dengan mengambil alih berkat hak anak sulung dari Ishak ayahnya. Penipuan ini nampaknya menjadi akibat dari sikap pilih kasih yang dilakukan oleh Ishak dan Ribka terhadap anak-anak mereka. Dan konflik yang terjadi di antara Esau dan Yakub merupakan dampak dari cara mendidik dari orang tua mereka, yaitu Ishak dan Ribka, yang salah, dan kasih sayang yang mereka berikan kepada Esau dan Yakub yang berbeda-beda. Ishak lebih mengasihi Esau dan Ribka lebih mengasihi Yakub. Sikap mengasihi Yakub lebih dari Esau nampak dari sikap Ribka yang menyuruh Yakub untuk mengambil berkat Esau dari Ishak ayah mereka. Berkat yang seharusnya ini menjadi milik Esau. Bahkan Ribka mengajarkan Yakub cara untuk mendapatkan berkat tersebut dengan cara menipu ayahnya. Itu bisa kita lihat dalam pasal yang ke-27. Jadi sebenarnya bukanlah Yakub yang menjadi otak peristiwa perampasan berkat Esau, melainkan Ribka. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui, Ribka adalah termasuk salah satu tokoh perempuan di antara orang-orang pilihan Tuhan. Kita mengetahui keberadaan Ribka dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24 yang menceritakan tentang Nahor, saudara Abraham. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Nahor memiliki banyak istri dan gundiknya, dan bahwa dia memiliki seorang cucu bernama Ribka. Kita juga dapat mengenal Ribka dari arti namanya yang bermakna tali yang tersimpul di suatu titik, biasanya untuk mengikat binatang-binatang muda. Dari arti namanya, Ribka bukanlah tali yang terlepas sehingga tidak berguna untuk mengikat sesuatu. Ribka adalah tali yang dapat diandalkan karena tersimpul dan terikat di satu titik. Jadi Ribka adalah seorang yang memiliki kemauan yang kuat dan dapat diandalkan, dan juga memiliki ambisi. Sifat ini terlihat ketika ia berani menanggung kutuk asalkan rencananya terwujud. Ini bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 27 ayat 13. Karakter Ribka ini sangat baik sebagai seorang istri dan penolong sepanjang kemauannya diarahkan pada suaminya. Pada awalnya kelihatan bahwa kemauan dan kesetiaan Ribka ini terarah pada Ishak. Tetapi perpecahan terjadi dalam keluarga Ishak ketika Ishak lebih mencintai Esau dan Ribka mencintai Yakub. Kesetiaan dan kemauan Ribka yang teguh itu tidak lagi terarah pada suaminya, melainkan pada anaknya. Sebenarnya saudara-saudara, sah-sah saja seorang ibu mencintai anaknya, dan memang seharusnya demikian. Tetapi masalahnya di sini ialah Ribka mencintai anaknya Yakub sedemikian sampai ia berinisiatif dan merencanakan penipuan terhadap Ishak suaminya. Padahal kita tahu anak adalah berkat dari Tuhan yang harus orang tua jaga, rawat, pelihara dan didik sehingga kehidupan mereka menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Orang tua bertanggung jawab atas masa depan dan kehidupan anak-anaknya. Banyak anak-anak yang luka hatinya dan mengalami kepahitan hidup dalam hidupnya seperti yang dialami Esau, dikarenakan orang tua mereka yang salah
dalam mendidik dan memberikan kasih sayang yang berbeda-beda. Orang tua seharusnya sepakat dan bersama-sama menerapkan aturan di dalam mendidik anak-anaknya. Kasih sayang dan didikan yang baik tentu akan membuat anak-anak bertumbuh dengan baik. Begitu juga dengan masa depan dan kehidupan mereka, tentu akan menjadi baik juga. Ribka, saudara-saudara, sebagai seorang istri, seharusnya ia menghargai dan menghormati suaminya. Tetapi dalam hal ini kita bisa melihat Ribka bukanlah penolong yang ideal, karena ia tidak berbuat baik kepada suaminya. Bahkan dia mengajarkan kepada anaknya untuk berbuat yang tidak baik kepada ayahnya sendiri. Lalu bagaimana dengan kita sebagai seorang perempuan, sekaligus juga sebagai seorang istri di tengah-tengah kehidupan keluarga kita? Apakah kita memang mempunyai keteguhan hati dan kemauan yang kuat? Apakah kesetiaan kita sudah diarahkan kepada suami kita seumur hidup kita? Ataukah ada orang ketiga, entah itu anak, atau orang tua, atau keluarga besar? Masalahnya di sini adalah orang ketiga itu akan membuat sang istri melakukan penipuan dan tidak tunduk kepada suami. Memang tidak mudah bagi seorang istri untuk berlaku setia, penurut, dan berfungsi sebagai penolong bagi suaminya. Dapat dipastikan bahwa seorang suami mempunyai kebijaksanaan. Kebijaksanaan tertentu dalam hal mendidik anak-anak, mengatur keuangan, pelayanan, pergaulan, dan sebagainya. Karena itu sebagai seorang istri, dapatkah kita berfungsi sebagai penolong dalam kesemuanya ini? Ataukah seperti Ribka yang mempunyai kebijaksanaan sendiri dan menjalankannya walaupun harus menipu suaminya? Kiranya ini boleh menjadi pertanyaan bagi kita sendiri, supaya kita mampu menggumuli dan merefleksikan sampai sejauh mana peran kita sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang istri dalam kehidupan kita pada masa sekarang. Selamat merayakan Hari Perempuan GKE. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami boleh merayakan Hari Perempuan GKE. Dan ini menjadi tanda bagi kami untuk mengingat tanggung jawab kami sebagai seorang perempuan, sekaligus juga menjadi seorang istri di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Sungguhkah kami telah menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik? Ataukah kami justru melalaikan tugas kami dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan rumah tangga kami dipenuhi dengan konflik? Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami, agar kami mampu menjadi perempuan-perempuan Kristen yang Tuhan berkati, menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya, supaya dengan demikian kami betul-betul bisa menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami. Baik kami sebagai perempuan Kristen, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang yang juga mencari nafkah dan mendukung kehidupan suami, ataupun dalam tugas dan pelayanan kami di tengah-tengah
jemaat dan gereja Tuhan. Supaya dengan demikian hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu bahwa standar kehidupan kami adalah berdasarkan pada firman Tuhan. Bukan berdasarkan pada kemauan dan keinginan kami sendiri. Seperti yang sudah dilakukan oleh Ribka. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Supaya kami mampu menjadi seorang istri yang bijaksana, yang berhikmat, dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sedemikian rupa dalam melayani suami dan anak-anak, sehingga kami boleh menjadi istri yang diberkati oleh Tuhan dalam keluarga kami masing-masing. Bapa yang di surga, pada hari ini kami boleh merayakan Hari Perempuan GKE. Dan melewati perayaan Hari Perempuan GKE ini kami menyadari bahwa situasi dan kondisi tentu berbeda di tahun-tahun yang lalu. Dalam perayaan Hari Perempuan GKE, biasanya kami merayakannya dengan penuh kemeriahan, dengan penuh sukacita. Melalui kapiper-kapiper yang ada di resort masing-masing, maupun melalui seksi pelayanan perempuan yang ada di jemaat masing-masing. Tetapi karena kondisi pandemi COVID-19 ini, maka kami hanya bisa melaksanakannya melalui ibadah mandiri yang diadakan di jemaat masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah melewati masa-masa seperti ini, Tuhan tetap meneguhkan panggilan kami sebagai perempuan Kristen yang dipakai oleh Tuhan. Baik di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, masyarakat, maupun secara khusus di tengah-tengah panggilan kami sebagai pelayan dalam gereja dan jemaat Tuhan. Agar kami semua boleh diteguhkan di dalam iman, sehingga kami mampu menjadi perempuan-perempuan yang membawa damai, bukan perempuan-perempuan yang membawa konflik di tengah-tengah kehidupan kami, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pekerjaan maupun dalam gereja dan jemaat. Karena apa artinya panggilan kami sebagai perempuan Kristen apabila kami tidak bisa menjadi teladan yang baik di tengah-tengah kehidupan kami? Karena itu kami memohon pertolongan dan hikmat dari Tuhan membimbing kami, agar kami mampu bersikap bijaksana, sehingga perbuatan-perbuatan kami sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan teladan-teladan dari perempuan-perempuan Kristen yang telah Tuhan jadikan sebagai tokoh-tokoh iman di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa yang di surga, terima kasih pula karena Engkau boleh memberkati bangsa dan negara kami di tengah-tengah pergumulan yang harus dihadapi, sehingga para pemimpin-pemimpin bangsa kami tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan, hikmat kebijaksanaan untuk tetap bersikap bijaksana di tengah-tengah menjalankan putusan-putusan yang berlaku di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Meskipun kami menyadari bahwa kami sendiri tidak pernah tahu kapan wabah ini akan berakhir, tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan turut bekerja melewati para pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk menuntaskan semuanya ini dengan penuh tanggung jawab. Karena itu berkatilah mereka ya Tuhan, supaya mereka Engkau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan untuk tetap berlaku adil dan bijaksana dalam setiap keputusan, dalam setiap tanggung jawab yang harus mereka pikul, dan dalam setiap keputusan-keputusan yang harus mereka berikan, supaya dengan demikian apa yang kami harapkan bagi bangsa dan negara ini boleh terwujud. Kami boleh terhindar dari mewabahnya COVID-19, dan kami bisa melaluinya dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Kami menyerahkan pula ya Tuhan semua gereja-gereja Tuhan yang pada hari ini boleh terbuka di seluruh dunia. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati semua gereja-gereja-Mu
baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk rohani, yaitu kehidupan kami sendiri sebagai gereja yang hidup milik Tuhan. Kami memohon Kau meneguhkan dan memampukan kami untuk terus menjalankan tugas dan panggilan bagi dunia ini, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Demikian pula ya Tuhan, kami mau berdoa bagi semua keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, Kau memberkati semua keluarga-keluarga Kristen yang terus bergumul dengan situasi-situasi seperti ini. Karena dampak dari COVID-19 ini sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan setiap keluarga. Baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun dalam hubungan masyarakat dan dalam hubungan-hubungan lain. Oleh karena itu ya Tuhan, biar semua keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan senantiasa diberkati di dalam Tuhan, supaya pertolongan Tuhan terus dinyatakan di tengah-tengah pergumulan hidup yang mereka hadapi, supaya anak-anak bisa tetap bersekolah dan belajar, serta meraih cita-cita dan harapan mereka seperti yang selama ini menjadi keinginan mereka, supaya rumah tangga tetap ada dalam damai, karena kebutuhan-kebutuhan hidup yang tetap bisa terpenuhi meskipun secukupnya. Dan suami atau istri bisa bekerja meskipun tentu pendapatan berkurang. Dan hubungan dengan masyarakat juga bisa berjalan dengan baik meskipun terbatas. Tetapi kami percaya bahwa semuanya itu tentu akan bisa dilalui. Biarlah Tuhan saja yang turut bekerja di dalamnya. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, secara khusus jemaat Tuhan yang ada di GKE Hosiana ini. Kami menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan ini kepadamu, supaya mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Supaya pelayanan-pelayanan yang kami laksanakan secara mandiri, itu membangun kehidupan jemaat Tuhan, bukan hanya dalam iman, tetapi juga membangun kehidupan mereka untuk tetap mendukung setiap pelayanan gereja melalui persembahan syukur dan apapun yang bisa mereka lakukan bagi pembangunan gereja Tuhan. Supaya dengan demikian gereja Tuhan bisa terus melaksanakan panggilannya untuk tetap bersaksi, bersekutu, dan melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami menyerahkan mereka semua kepada Tuhan, supaya dalam situasi ini Tuhan terus melindungi, memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka terhindar dari paparan COVID-19. Begitu pula bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang terbaring maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu Engkau menyatakan pertolongan-Mu, sehingga kuasa kesembuhan dinyatakan oleh Tuhan, dan pemulihan Tuhan boleh memberikan kembali kepada mereka kesembuhan. Dan kami serahkan pula ya Tuhan seluruh kehidupan kami, pelayanan kami bagi Tuhan. Mampukan kami melayani dengan setia di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah kami hadapi. Karena kami percaya setiap pelayanan kami yang berkenan bagi Tuhan, maka kami yakin tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan pasti akan memperhitungkan sekecil apapun jerih lelah kami selama pelayanan kami bagi Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami serahkan kepadamu di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan pujian dari seksi pelayanan perempuan GKE Hosiana.
Persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Kasih dan kebaikan-Mu Tuhan sungguh tiada bertara, sehingga setiap waktu kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, sukacita dan kebahagiaan yang kami nikmati dalam hidup yang Engkau percayakan. Terimalah persembahan kami sebagai tanda bakti dan syukur kami untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Berkatilah kami sekalian yang telah mempersembahkan ungkapan syukur ini di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait 1 dan seterusnya. Di sini aku bawa. Di sini
menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat merayakan